Allah tak minta banyak, yang dimintanya cuma dua saja. Amanu, beriman, wattaqau, bertakwa. Kami permainkan mereka dengan istidraj min haitsu la ya'lamun, tapi mereka tak sadar. Orang yang sabar itu akan memenuhi timbangan amalnya. Niyatul mukmin khairun min amali. Niat lebih baik daripada amalnya. Loh, bagaimana ceritanya niat lebih baik daripada amal? Allah mengampunkan dosa semuanya. Maka Allah ingin kita bertaubat nasuha. Muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita telusuri semua kota-kota di Nusantara ini dibangun oleh ormas. Ormas itu artinya orang masjid. Orang-orang masjid inilah yang membangun kota peradaban. Maka jangan sampai melupakan masjid. Karena kalau kita melupakan masjid, berarti kita melupakan perjuangan mereka yang membangun kota berdasarkan kalimah thayyibah. Waktu memancangkan tiang, waktu meletakkan batu, mereka berniat supaya warga kota, masyarakat yang mereka bangun itu berasaskan Islam, berdasarkan kalimah tauhid, supaya negeri menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena ada baldatun thayyibatun tapi tak wa rabbun ghafur. Negerinya aman, damai, rezeki melimpah ruah, tapi tak ada tauhid di sana. Sedangkan Islam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Janji Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk suatu negeri beriman, wattaqau, bertakwa. Allah tak minta banyak, yang dimintanya cuma dua saja. Amanu, beriman, wattaqau, bertakwa. Maka janji Allah, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau kamu dustakan ayat-ayatku ini, akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Hujan memang tetap turun, tapi dulu hujan menumbuhkan padi, sekarang hujan mematikan padi. Karena hujan tak berhenti turun sampai akhirnya akar padi membusuk, akhirnya tak menghasilkan apa-apa. Hujan dalam Al-Quran dibagi dua. Satu, hujan sebagai ghais, hujan rahmat. Yang satu lagi matar, hujan laknat. Tapi yang subuh ini insya Allah rahmat ini, bukan laknat. Dari mana kita bisa membedakan sesuatu itu menjadi rahmat atau laknat? Kalau gara-gara hujan tak sholat subuh, laknat. Tapi walaupun hujan datang sholat subuh, rahmat. Mobil bisa jadi rahmat, bisa jadi laknat. Bentuknya sama, mereknya sama, harganya sama, tapi dia bisa menjadi rahmat. Dengan kendaraan itu datang berjamaah, sholat, bawa anak istri, rahmat. Tapi kalau dengan kendaraan itu jauh dari rumah Allah, jauh dari ibadah kepada Allah,
maka kendaraan itu menjadi laknat. Nauzubillah. Mudah-mudahan semua yang dititipkan Allah kepada kita ini menjadi rahmat insyaallah. Karena ada orang-orang yang bersampul rahmat, sepertinya nikmat, padahal dia adalah azab. Itulah yang dikatakan Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj, min haitsu la ya'lamun, tapi mereka tak sadar. Wa umli lahum, kuulur. Umli macam main layang-layang, diulur, sengaja diulur makin tinggi, makin jauh, semakin makin tinggi tersangkutnya, makin payah jatuhnya, supaya makin jauh dari rahmat. Nauzubillah. Ini azab yang diberikan Allah di dunia. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum. Kuulur umurnya panjang, kuulur duitnya banyak, kuulur badannya sehat. Fir'aun badannya sehat, Fir'aun kekuasaannya tinggi, Fir'aun tak pernah sakit, tapi sebenarnya itu bukan semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh dari rahmat Allah, supaya semakin lama azabnya dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari istidraj ini. Jangan heran ada orang yang sholatnya rajin, puasa sunat Senin Kamis, pengajian tak tinggal, tapi tiba-tiba sakit. Lalu kemudian punya tetangga tak pernah sholat, tak pernah pengajian, tak pernah berinfak, tak pernah berzakat, badannya sehat, umurnya panjang, rezekinya lancar. Terlintas di pikirannya, mungkin Tuhan sudah lupa. Maka Allah bantah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tak ada yang lupa, tak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mempermainkan dia dengan istidraj. Adapun orang yang sudah sholat, sudah berzikir, sudah puasa, sakit, rugi, bangkrut, ada yang diinginkan Allah dari hamba itu. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Gundah gulana, sakit, demam panas, syaukin yastakuha, sampai duri yang menusuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atu. Begitulah cara Allah mengampunkan dosa seorang hamba. Hatta tamshi alal ardi, sampai hamba itu berjalan di atas muka bumi, makanat alaihi khati'ah, tak ada lagi dosanya, karena sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sakit-sakit, demam-demam kita itu cara Allah menghapuskan dosa kita. Ada seorang hamba, sholatnya udah cukup, puasanya sudah cukup, zikirnya sudah banyak, sudah khatam Quran, sudah pengajian, sudah berinfak, sudah bersedekah, tapi rupanya setelah dihitung-hitung amalnya kurang untuk masuk ke dalam surga yang paling tinggi, namanya surga Jannatul Firdaus. Kalau anak-anak muda susah mengartikan Firdaus, VVIP, very very important person. Dihitung amalnya kurang, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih dia ujian. Kalau dia sabar, maka berarti penuh amalnya. Itulah makna ayat
innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan memenuhi timbangan amalnya. Makanya hubungan kita dengan Allah ini dibangun berdasarkan husnul zon. Ana inda husni zonni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Bersangka baik kepada Allah. Cakap baik, pikir baik, buat baik, amal baik, datang baik. Allah Ta'ala ingin kita bersyukur. Cakap baik, pikir baik, buat baik, amal baik, datang tak baik. Allah ingin kita bersabar. Makanya kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu ajaban, ajib, menakjubkan. Kenapa? In asabat husarra. Kalau yang datang itu senang, kenyang, tenang, lenang, maka dia bersyukur, alhamdulillah. Tapi kalau yang datang itu susah, payah, sempit, dia bersabar. Kedua-duanya baik bagi dia. Tidak ada cara lain kecuali bersyukur. Kalau dia bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau dia bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kita rencanakan paginya cerah, sudah berdoa, sudah berzikir, panitia menyiapkan segala sesuatu, ternyata hujan. Bersabar, baik bagi dia. Sudah direncanakan, ini akan menguntungkan. Kalau dapat duit akan berinfak, akan bersedekah, bangun masjid. Ternyata tidak beruntung. Bersabar, niatnya dapat. Innamal a'malu binniat. Berapa banyak niatul mukmin khairun min amalihi. Niat lebih baik daripada amalnya. Loh, bagaimana ceritanya niat lebih baik daripada amal? Andai jadi dia laksanakan, mungkin amalnya rusak karena ada riya, karena ada sum'ah. Tak jadi dia laksanakan, tak ada riyanya, tak ada sum'ahnya, tak sempat dicakap-cakapkan, tak sempat ditengokkan, dipandangkan kepada manusia, dan amalnya bersih daripada riya. Sesungguhnya Allah ingin menjaga dia. Itulah mengapa orang mukmin yang berniat untuk tahajud malam, tertidur sampai azan subuh berkumandang, maka tetap dapat niat tahajud, pahala tahajud dapat, dan tidurnya itu adalah sedekah dari Allah. Begitu dalam hadis sahih. Tapi jangan tiap malam. Orang yang berniat puasa lalu kemudian terlupa, tersilap, termakan, maka puasanya tetap jalan. Yang makanan itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memberikan sedekah kepada hambanya. Selama ini hamba bersedekah kepada fakir, miskin, yatim, sedekah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Allah mendidik hamba ini sehingga akhirnya hamba itu menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Tak ada gunanya amal banyak kalau tidak ditutup dengan husnul khatimah. Makanya di antara doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Macam tali. Tali ini ada pangkalnya, ada tengahnya, ada ujungnya. Yang diinginkan pangkalnya baik, tengahnya baik, ujungnya baik. Mudah-mudahan kita begitu semua insyaallah. Amin. Tapi saya nih Pak Ustadz, pangkalnya tak baik.
saya pemabuk, saya pemakai, saya peminum, saya pezina, saya pelaku perbuatan maksiat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa semuanya. Maka Allah ingin kita bertaubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha.